Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah kajian rutin Masjid Al-Huda, syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kita semuanya nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga kita semuanya bisa hadir di majelis ini dalam rangka yakni berthalabul ilmi, mencari ilmu. Ini adalah salah satu tanda bahwasannya kita sebagai hamba Allah adalah orang yang benar-benar tidak memiliki daya dan upaya apapun. Oleh karena itu, melalui majelis taklim inilah kita bersama mencoba untuk sedikit demi sedikit memahami apa yang kemudian menjadi perintah dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, yang memang sejatinya harus kita laksanakan karena kita adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita kemudian hidup di dunia ini dengan segala apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kalau kemudian kita tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, maka kita akan menjadi hamba Allah yang sia-sia. Jangan sampai kemudian rasa sesal, rasa kecewa itu kemudian muncul ketika nanti kita sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah po aya tuh ket biyen urip di dunya kok gak tau melok pengajian. Kok gak tau sinau. Gak tau melok kelompok-kelompokan bahas masalah kajian agama Islam. Karena hadirin sekalian, Allah sudah menyampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini perlu kita garis bawahi hadirin sekalian. Kita hidup ini tujuan utama adalah untuk beribadah kepada Allah. Kalau kemudian kita hidup di dunia ini, yang kita pentingkan hanyalah urusan duniawi kita saja, tanpa kemudian kita menyiapkan, tanpa kemudian kita menjadikan diri kita ini benar-benar menjadi hamba Allah yang benar-benar melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Oleh karena itu hadirin sekalian, kesempatan ini patut kita syukuri, patut kita banggakan, karena kita semua yang ada di majelis ini adalah orang-orang yang terpilih. Tidak semua kemudian memiliki kesempatan seperti yang saat ini kita dapatkan.
Mungkin ada saudara kita yang mungkin saat ini sedang sakit, ataupun saat ini mungkin sedang ada kesibukan di dalam pekerjaannya, ataupun sibuk di kegiatan-kegiatan yang lain. Oleh karena itu, syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Itu adalah tanda bahwasanya kita ini benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepadamu, kata Allah, maka niscaya aku akan tambah nikmat tersebut. Tapi barang siapa yang kufur, yang mengingkari atas nikmat yang telah Allah berikan, maka ketahui siksaku sangat pedih. Ini aja mas sekalian, rahimahumullah. Kesempatan-kesempatan seperti ini memang harus benar-benar kita empen-empenkan, kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Karena di dalam kita menghadapi kehidupan ini, yang paling utama adalah kita mempersiapkan diri menuju kematian. Karena kita hidup di dunia ini tidak ada yang kemudian kekal abadi sampai hari kiamat. Karena kata Rasulullah, umur umatku itu kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Tetapi sedikit sekali yang berada di usia tersebut. Jadi kasarannya umurnya kayak umat Kanjeng Nabi ini antara 60 sampai 70 tahun. Tapi kemudian tidak banyak umat Kanjeng Nabi ini yang usianya sampai menyentuh angka 60 sampai 70. Mriki pun enten sing di atas 70 tahun ya. Mas. Oh, berarti niku sudah mendapatkan bonus ya. Kalau sudah di atas 70 tahun berarti sudah mendapatkan bonus. Kalau di Kedung Banteng ini usia warga yang paling tua itu kemarin saya survei itu kelahiran tahun 1924. Jadi umurnya 102 tahun. RT 9. Kayak kalau tinggalan namanya. Tasnya sehat, piange istri. Nggih menawi namine. Kulo survei. Usianya 102 tahun. Itu usia yang paling tua di Desa Kedung Banteng. Dan insya Allah kemarin ketika survei dengan kabupaten itu yang paling tua Kecamatan Tanggulangi juga. Tidak ada yang lebih dari 102 tahun. Nah ini Bapak Ibu sekalian, umur yang Allah berikan kepada kita ini tidak kemudian gratis kita nikmati, kita biarkan berlalu begitu saja. Tetapi marilah kesempatan hidup yang masih Allah berikan ini kita pergunakan. Yang paling utama adalah persiapan untuk kematian. Karena kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kematian adalah sifatnya pasti. Tidak ada kemudian yang mau ataupun menyangkal bahwasanya setiap manusia akan mengalami kematian. Terlepas itu kemudian usia kita berapapun yang tadi sudah diisyaratkan oleh Rasulullah antara umur 60 sampai 70 tahun. Kalau kita melebihi usia itu berarti kita mendapatkan bonus. Tapi kalau kita belum mencapai usia tersebut, maka kita harus waspada. Ya, kita harus waspada. Karena apa dia sekalian? Akhir dari kehidupan manusia nanti akan bersumber pada
dua arah. Yang pertama adalah husnul khotimah dan yang kedua adalah su'ul khotimah. Itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Akhir dari kehidupan manusia, apakah dia nanti akan berakhir husnul khotimah ataukah dia nanti akan berakhir su'ul khotimah. Ini yang kemudian sering kita anggap remeh. Kita terkadang merasa diri kita ini sudah benar, sudah banyak melakukan ibadah kepada Allah. Tetapi kemudian kita sedikit melupakan bahwasannya di dalam diri kita ini ada satu gumpalan daging yang bernama hati, para diri sekalian. Hati ini, para jemaah sekalian, ini bisa berubah dalam hitungan detik, menit, jam ataupun hari. Yang bisa membolak-balikkan hati kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita kemudian disunahkan untuk membaca di setiap, yang minimal setelah selesai sholat, kita baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami pada agama Islam. Ini harus benar-benar kita wirid, para jemaah sekalian. Kita baca minimal selesai sholat berjamaah, sholat fardu. Karena apa? Karena hati kita ini gampang sekali berubah. Kadang ada orang yang sebelumnya sangat rajin ibadah, tapi kemudian ketika dicoba dengan begitu banyak ujian, begitu banyak musibah, kemudian dia sedikit demi sedikit menjauh, bahkan sudah nggak mau lagi masuk mendekati masjid. Ada yang kemudian diuji dengan harta yang berlimpah. Yang sebelum memiliki harta, beliaunya sangat rajin sekali untuk jamaah di masjid ataupun mushola. Ketika diuji oleh Allah dengan harta yang berlimpah, dia sibuk dengan kehidupan di dunianya, sibuk menghambur-hamburkan uang, lupa dengan ibadah kepada Allah. Karena sekalian, akhir dari kehidupan kita itulah yang akan menentukan kita nanti akan menjadi husnul khotimah atau kita menjadi su'ul khotimah. Karena yang dinilai oleh Allah adalah akhir dari kehidupan kita, bukan saat ini, tapi terakhir di kehidupan kita. Itulah yang akan menentukan kita nanti akan bahagia di hadapan Allah ataupun kita nanti akan sengsara di hadapan Allah. Oleh karena itu Rasulullah memberikan kita peringatan untuk kemudian kita mempersiapkan bekal untuk kematian ini. Karena terkadang kematian ini menurut banyak orang ataupun sebagian orang itu terkesan hanya peristiwa biasa. Mau mati ya wis, mari ditusi, dikafani, dikubur wis, hilang. Tidak ada kemudian membekas dalam diri kita. Oh iya rek, kira-kira aku kapan loh? Kira-kira aku siapa? Sanggo aku saiki diceluk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus menjadi kita renungkan, para jemaah sekalian. Kita hidup ini bukan hanya sekedar untuk menikmati dunia, tapi kita mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Masyaallah muslimin jamaah mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kita menghadapi atau mempersiapkan sebelum kematian kita dituntun oleh Rasulullah untuk senantiasa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan bersedekah.
Kenapa kemudian kita disunahkan untuk bersedekah? Karena kalau kita baca dalam firman Allah yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Munafiqun, di situ ada pesan yang sangat-sangat dalam ada sekali. Makna dari kemudian betapa pentingnya arti sedekah buat kita selama kita hidup di dunia ini. Sedekah bukan hanya sekedar kita mengeluarkan uang saja para jamaah sekalian, tetapi di dalam itu mengandung makna yang sungguh luar biasa sekali. Sampai kemudian Allah firmankan di dalam Al-Quran yang Allah tuangkan dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9 sampai ayat yang terakhir ayat 11. Di sana Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ini adalah pesan yang ditujukan khusus bagi hamba Allah yang beriman. Selain hamba Allah yang beriman, ini tidak terkena pengkhususan ayat yang disampaikan Allah dalam surat Al-Munafiqun. Maka kalau kita kemudian menyatakan diri kita sebagai hamba Allah yang beriman, maka kita wajib untuk kemudian merenungkan, untuk kemudian melaksanakan apa yang sudah Allah sampaikan tersebut. Di sana Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Janganlah harta bendamu, anak-anakmu, an dzikrillah, menjadikan kalian lupa untuk mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang berbuat demikian, yang menjadikan hartanya, anak-anaknya, kemudian dia melupakan untuk mengingat kepada Allah, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Terkadang kita kemudian membanggakan harta yang kita miliki, membanggakan anak-anak yang kemudian ada setiap hari bersama kita. Tetapi dengan begitu kemudian kita melupakan untuk mengingat kepada Allah. Kita lupa dengan harta kita, kemudian kita hanya fokus dengan kehidupan dunia saja. Kita hanya kemudian kita meluapkan, mencukupi nafsu duniawi kita saja, tanpa kemudian kita mengingat Allah. Di dalam ayat selanjutnya Allah menyampaikan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan hendaklah kalian menginfakkan sebagian rezeki yang telah aku berikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian itu menghampiri kalian. Di sini Allah sudah mengingatkan kepada kita agar semasa kita hidup, kita disuruh Allah, kita diperintahkan oleh Allah untuk menginfakkan sebagian harta yang telah Allah berikan kepada kita sebelum kematian itu datang menghampiri kita. Kemudian Allah menyampaikan,
Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu kemudian mereka berkata, ya Allah, bisakah, maukah engkau menunda sedikit saja waktu kematianku? Ini bagi orang-orang yang semasa hidupnya mereka enggan kemudian untuk menginfakkan hartanya. Dia kemudian meminta kepada Allah, fayaqul rabbi, ya Allah, bisakah engkau menunda sedikit saja waktu kematianku? Fa'asaddaqu wa akum minas sholihin. Maka aku akan menjadi golongan orang-orang yang ahli sedekah, dan aku akan menjadi golongan orang-orang yang saleh. Ini para jamaah sekalian, kenapa kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk bersedekah, untuk menginfakkan harta yang sudah Allah berikan kepada kita, yang tidak kita pergunakan untuk mencukupi kebutuhan kita di dunia saja, tapi kemudian harta yang Allah titipkan kepada kita ini kita infakkan untuk di jalan Allah, kita sedekahkan untuk di jalan Allah, kita santuni anak-anak yatim piatu, orang-orang fakir miskin yang ada di sekeliling kita. Jangan kemudian kita merasa kenyang ketika ada saudara kita, tetangga kita yang mungkin mereka merasa susah sekali untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Orang yang sudah meninggal tadi kata Allah, dia tidak meminta kembali dihidupkan untuk mereka kemudian sholat, tidak, untuk kemudian mereka berpuasa, tidak, tapi mereka meminta kepada Allah agar dia bisa menjadi orang-orang yang ahli sedekah. Inilah betapa pentingnya arti sedekah para jamaah sekalian. Bahkan orang yang sudah meninggal pun ingin dihidupkan kembali hanya untuk bersedekah. Ya terkadang memang berat para jamaah sekalian. Kadang kita hanya memiliki uang yang mungkin menurut kita uang ini sangat pas-pasan sekali. 3 imbangan kadang kurang. 3 bayar anak sekolah kadang ngepres, bahkan kurang. Tetapi di sinilah para jamaah sekalian, pembuktian diri kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Karena kata Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133, di sana Allah menyampaikan, wasari'u ilal maghfirati mir rabbikum, dan bersegera kalian kepada ampunan Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ardu, dan langit dan surga yang luasnya langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Luar biasa sekali para jamaah sekalian, ganjaran balasan yang diberikan Allah kepada hambanya yang bertakwa ialah surga yang luasnya langit dan bumi. Jenengan bisa bayangkan, ya Allah, rasanya kita masuk di dalam surga Allah yang luasnya itu langit dan bumi. Terkadang kita hidup di rumah yang luasnya 50 kali 50 meter aja, waduh, wis gede banget. Ini luasnya langit dan bumi, bisa kita bayangkan pada masa. Untuk siapa itu? Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi hamba Allah yang bertakwa. Nah, salah satu cirinya orang yang bertakwa kata Allah dalam lanjutan surat Al-Imran tadi, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Coba orang yang bertakwa, ya, orang-orang yang mau menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Memang sangat berat para jamaah sekalian menjadi orang yang memiliki titel takwa, karena memang jaminannya
balasannya sungguh luar biasa. Tidak banyak kemudian orang yang memiliki harta yang berlimpah kemudian bisa mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah. Inilah marilah para jemaah sekalian, kesempatan hidup yang Allah berikan, harta yang kita miliki yang dari titipan Allah. Kita hanya diminta untuk sebagian saja, tidak semua. Mampu nih sakpiro. Kalau infak itu tidak ada kemudian ketentuan. Tapi kalau kemudian zakat, ada zakat mal, ada zakat fitrah, ada zakat profesi, itu ada ketentuannya. Kalau zakat mal, zakat fitrah pun juga ada ketentuan. Tapi kalau infak itu tidak ada ketentuan. Kapan kemudian waktu yang paling bagus untuk kita melakukan infak? Kalau menurut yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kalau kita berinfak di waktu fajar, itu adalah sebaik-baik infak kita, sebaik-baik sedekah kita. Jadi kalau mungkin setelah azan subuh, itu panjenengan berangkat ke masjid sebelum sholat subuh dimulai, nah disitulah monggo kita keluarkan harta terbaik kita untuk berinfak, karena disitulah waktu yang terbaik untuk kita mengeluarkan infak. Infak tidak kemudian hanya terbatas di masjid salah, mungkin kita ketika jalan ada orang yang membutuhkan, kita kasih. Itu juga bagian dari infak. Tidak hanya seputar di kaleng masjid saja. Kita coba di sekeliling kita, kanan kiri kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, ada yang benar-benar membutuhkan. Itu jauh lebih penting daripada kemudian kita masukkan di dalam kas masjid. Walaupun nantinya memang kas masjid itu sedikit banyak pasti akan diperuntukkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Tetapi kalau kita kemudian bisa langsung kepada sasaran, itu jauh lebih tepat. Masalah muslimin jamaah pengajian rutin jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pengajian ini Allah memberikan banyak sekali gambaran-gambarannya yang terpenting, yang mungkin sebagian dari kita ketika ada saudara kita ataupun ada tetangga kita yang saat itu mungkin tengah mengalami sakaratul maut, tengah mengalami saat-saat terakhir dia untuk hidup di dunia ini, apa yang kemudian diperintahkan oleh Rasulullah? Apa misalnya? Apa kemudian kita ketika ada saudara kita yang sudah sakaratul maut, kita kemudian bercepat-cepat berlari-lari mencari ambulan, kita bacakan surat Yasin, ataupun kita bacakan doa-doa? Di dalam hadis Rasulullah menyampaikan, dalam hadis Muslim, di situ Rasulullah menyampaikan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah saudaramu yang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Ini tuntunannya Bapak sekalian. Jadi orang yang mau sakaratul maut, yang dalam keadaan sakaratul maut pun diwacana surat sing dawa-dawa, ya. Pun diwacana sing aneh. Karena apa? Kita ini tuntunannya, contohnya dari Rasulullah. Rasulullah menyarankan mencontohkan apa? Ya tadi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah saudaramu yang mau meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa kemudian Rasulullah menyuruh kita mentalkin dengan kalimat la ilaha illallah? Karena kata Rasulullah di dalam hadis yang lain, man kana akhiran
kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini baru sekalian. Kenapa kemudian kita dituntun, dicontohkan oleh Rasulullah? Kalau ada saudara kita yang mau meninggal, itu kita harus tuntun dia dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kata Rasulullah, barang siapa man akhirah kalamihi, kalimat terakhir yang terucap dari mulutnya la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini para jemaah sekalian. Terkadang banyak yang ingin kita bisikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ataupun kita bacakan dengan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, inilah para pemirsa. Ketika kita beribadah, ketika kita melakukan ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pedomannya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kemudian kita melakukan ibadah, melakukan perbuatan ritual ibadah yang itu tidak ada contoh dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka sia-sia. Kata Rasulullah, man amila amalan laisa amruna fihi fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, yang berbuat, yang beribadah, yang itu selain dari contoh dari Rasulullah, itu akan tertolak. Jadi ibaratnya itu eman, sia-sia. Kita sudah berluang tenaga, kita sudah membuang-buang waktu kita sudah membuang harta kita, tetapi yang kita lakukan tidak dapat apa-apa. Lebih baik kita melaksanakan sebuah ibadah yang jelas-jelas sudah ada tuntunan dari Rasulullah, sudah ada contoh dari Rasulullah. Kenapa kita harus mencari contoh yang lain? Kalau kata Rasulullah, selain dari itu jangan dilaksanakan. Dan juga selain dari Khalifatul Rasyidin, ada 4 itu ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Thalib. Dan keempat imam, ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Nah, selain itu, kalau dari Khalifatul Rasyidin dan keempat imam tadi itu tidak ada mengeluarkan, artinya apa ya, tuntunan, gipun dilakukan. Tapi kalau kemudian misalkan dari Rasulullah nggak ada, kalau kemudian dari Khalifatul Rasyidin itu ada, monggo, itu tidak apa-apa. Sama dengan kemudian kita sholat tarawih. Selama Rasulullah itu Rasulullah hanya melaksanakan sebanyak 11 rakaat. Dan itu juga yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq sampai kemudian ke Ali bin Abi Thalib. Tetapi di dalam masa kepemimpinan Umar bin Khattab, dulu itu zamannya Rasulullah, zamannya Abu Bakar, zamannya Umar sampai Ali, itu nggak ada tarawih yang jamaah. Tetapi di dalam kepemimpinan masa Umar, ketika Umar selesai melaksanakan tarawih 12 rakaat, itu ada kemudian salah satu sahabat itu yang sholat sampai 23 rakaat. Dan itu kemudian tidak ditegur oleh Umar. Berarti kalau kemudian itu tidak ditegur oleh Umar, berarti boleh. Jadi kita mau sholat 11 rakaat, 23 rakaat, tidak apa-apa. Tapi yang jadi acuan, kalau kemudian kita sholat di tempat yang saat itu 23 rakaat, ya, misalkan kita sedang bepergian, kita sholat di situ masjidnya sholatnya 23 rakaat. Nah, kita yang biasanya 11 rakaat ikut jamaah di situ. Nah, karena kita kebiasaannya 11 rakaat, ya, kok di sini 23 rakaat, akhirnya kita keluar dari barisan jamaah, kita menyudahi, maka kita akan tergolong orang yang tidak sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu harus full, mulai dari rakaat pertama sampai witir, kita harus ikut imam.
Kecuali kalau di masjid tersebut ada 2 imam. Kadang-kadang memang masjid itu ada 2 imam. Ketika ada yang 23 rakaat, itu lanjut di imam selanjutnya. Nah, itu kita nggak apa-apa, kita sholat 11 rakaat. Tapi kalau kita sholat di masjid yang 23 rakaat, kemudian kita sudahi dengan 11 rakaat, maka kita terhitung tidak sholat tarawih. Nah, imam itu kita harus berhati-hati ya. Kalau kita ingin sholat tarawih kita full ya, terhitung full ya, kita harus, kalau kita 11 ya kita cari masjid ataupun musala yang biasa melaksanakan 11. Tapi kalau kemudian kita biasa 11 ikut 23, kemudian wis aku tak sekolah saya baru kini mulai, ya percuma, kita nggak dapat pahala sholat tarawih. Eman ya, kata-kata Rasulullah, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berdiri, nah berdiri ini kalau menurut para musal tafsir itu yang sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih. Barang siapa yang berdiri atas dasar iman dan mengharap-harap pahala dari Allah di dalam bulan suci Ramadan, maka dosanya akan diampuni yang telah. Jadi mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Sebentar lagi kita sudah mendekati akhir bulan Sa'ban, dan kita sebentar lagi akan memasuki bulan yang kita damba-dambakan, yang kita tunggu-tunggu kehadirannya di bulan suci Ramadan. Kita persiapkan bekal kita persiapkan diri kita persiapkan mental kita, agar ketika nanti kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, kita sudah siap dengan segala ibadah-ibadah yang sudah Rasulullah contohkan, yang kemudian itu bisa kita laksanakan. Masyaallah muslimin jamaah pengajian kita di rahmatullah Allah. Kembali lagi, tadi ketika kita hidup di dunia ini adalah untuk mempersiapkan kematian. Tadi sudah saya sampaikan, termasuk tadi saya sampaikan dari surat Al-Munafikun yang Allah sampaikan tadi, hendaklah harta kita, anak-anak yang kita banggakan, harta-harta yang kita banggakan ini jangan sampai kemudian melalaikan kita kepada mengingat Allah. Itu para jemaah yang terpenting di sini. Jangan kemudian kita bangga anak-anak kita bisa berprestasi, anak-anak kita memiliki jabatan pekerjaan yang tinggi, tapi kemudian mereka tidak pernah berada di barisan jamaah di masjid atau musola. Karena apa? Sudah dipastikan ketika anak-anak itu tidak berada di barisan jamaah sholat masjid atau musola, pasti dia tidak akan pernah mendoakan kita. Padahal investasi yang terbesar kita adalah anak kita ini, para jemaah. Karena dari anak-anak kita inilah kita nanti akan mendapatkan kiriman pahala, yang mana pahala itu tidak akan pernah putus kecuali nanti kalau sudah kiamat. Oleh karena itu marilah kita persiapkan diri kita persiapkan anak-anak kita, agar kemudian kehidupan kita sebelum mati ini kita benar-benar memiliki bekal yang cukup, sehingga nanti ketika kita sudah hidup setelah kematian, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan janji Allah, yakni berupa surga yang luasnya langit dan bumi. Masyaallah jemaah jamaah pengajian rutin dari Allah, mungkin sudah waktunya sholat isya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan, itu memang murni dari kelemahan dan kekurangan saya secara pribadi. Dan marilah kita bersama-sama di sisa waktu yang Allah berikan kepada kita ini, kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, dan Allah senantiasa merahmati kita, mengistiqomahkan kita di dalam ajaran agama Islam. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti yang hadir di majelis ini
diakhirkan oleh Allah dalam keadaan yang husnul khotimah. Marilah pertemuan kita pada malam hari ini kita akhiri dan tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahil hidayah ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.